Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Baik. Supaya lebih semangat, Ustadz ingin mendengarkan teriakan terbaik kalian untuk saat kita takbir ya. Siap semua? Siap. Baik, semuanya takbir. Oh, Masya Allah, semangat semua ini. Baik, kalau sudah siap, kita mulai dengan baca doa ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Saya Ustadz. Oh ya, tafadhol. Mari kita mulai kelas kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya. Baik, jika semua sudah siap, kita sudah berdoa ya. Insya Allah kegiatan kita sudah siap untuk kita mulai. Mudah-mudahan ya dengan doa yang tadi dibacakan oleh Ananda Yusuf, kita semua dilancarkan kegiatannya, Allah berkahi kegiatan kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik, teman-teman, siapa yang masih ingat dengan kegiatan sebelumnya? Silakan, Halil. Belajar tentang sistem pencernaan. Tentang sistem pencernaan. Coba bisa jelaskan apa yang kita pelajari kemarin tentang apa aja dari sistem pencernaan? Bagaimana sistem pencernaan mencerna makanan yang kita konsumsi dan minuman yang kita konsumsi. Masya Allah. Baik. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, silakan Akila. Bagaimana cerna manusia jika tidak memiliki lambung? Oh gitu ya. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Kalau manusia nggak punya lambung, kemarin tuh. Ahlib lagi. Jika kita tidak mempunyai lambung, esofagus di dalam tubuh kita langsung disambung ke usus halus. Ya. Oh gitu ya. Baik, baik. Ya, bagus sekali. Sebentar ya. Kita sepertinya perlu perkecil suaranya. Nah, baik. Teman-teman semua, jadi pekan lalu kita belajar tentang sistem pencernaan, ya. Kita belajar bagaimana manusia yang hidup tanpa lambung. Nah, hari ini ada sebuah pertanyaan untuk kalian, ya. Setelah makanan yang kita makan itu dicerna oleh lambung kita, nah, tubuh kita kan butuh ya. Yang butuh itu seluruh tubuh, nggak cuma lambung. Nah, bagaimana makanan yang sudah dicerna itu diedarkan ke seluruh tubuh kita? Gimana, Akhtar? Melewati sel darah kita menyebarkan dulu. Disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya, betul. Ya, apakah darah termasuk ke dalam sistem pencernaan? Bukan. Apa? Ada yang tahu? Darah itu masuk ke dalam sistem sirkulasi, sistem peredaran darah gitu ya, sistem transportasi ya. Itu sama semua insya Allah ya. Baik, ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Oke, sebentar. Nah. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ustadz mau menyampaikan dulu nih sebuah ayat Al-Quran yang keren banget ya. Dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya, ini kita sempat bahas kemarin ya, bahwa di ayat ini kita bisa tahu bagaimana Allah menciptakan manusia ya. Nah, sekarang Ustadz mau memberikan tantangan untuk kalian ya. Siapa yang bisa menghafal ayat ini, insya Allah akan Ustadz berikan nilai tambahan. Atau barangkali ada yang sudah hafal? Belum ya? Nggak apa-apa, nanti di luar kelas ada yang mau bertemu Ustadz ya, atau di pertemuan selanjutnya mau membuktikan sudah menghafal ayat ini, insya Allah akan Ustadz berikan nilai tambahan ya. Masya Allah. Baik, nah teman-teman, pernah nggak teman-teman di sini, pergi ke dokter ya? Kira-kira kalau pergi ke dokter yang pasti dicek apanya? Jantung. Detak jantungnya ya. Pakai alat apa?
Nah ini nih, saya punya alatnya nih. Pakai ini betul ya? Pakai ini juga ya? Nah, kayaknya penting banget ya sistem peredaran darah itu ya, sampai di penting. Nah, ada nggak yang bisa mensimulasikan jadi dokter dan jadi pasien gitu? Ya, silakan. Rafif ke depan. Rafif mau jadi dokter. Oke, dokter silakan duduk di sini Pak Dokter. Iya. Ah, dipegang alatnya. Yang mau jadi pasiennya siapa? Oke, Rasya, silakan Rasya. Nah, jadi kamu seolah-olah jadi dokter ya, tanya nih pasiennya, boleh duduk di sana, nanti dicek ya. Jadi apa Rasa tidak enak di dalam tubuh saya. Saya cek dulu ya. Kayaknya butuh istirahat aja sih. Butuh istirahat. Jatuhnya normal. Oke, tensinya coba. Tensinya. Di sini. Iya. Begini. Iya, masukin sini. Ya, pegang lagi deh sama kamu nih, sini pegang ya. Nah, start. Bismillah. It's work. Yang lain ada yang mau nyobain juga nanti? Ya, insya Allah nanti kegiatan diskusi kita, kalian boleh menggunakan media-media ini ya untuk mencari, untuk dijadikan sebagai alat penyelidikan ya, mencari jawaban atas permasalahan yang akan kita tuntaskan hari ini. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Wah banyak ya, Masya Allah, ada 3 orang, 4 orang, 4 orang ya mau jadi dokter ya. Insya Allah ya, insya Allah Allah kabulkan doa kalian. Berapa tensinya Pak Dokter? Oh masih belum ya? 131 per 111. Kayaknya kamu butuh mengubah pola hidup ya. Tapi ngerti maksudnya ini apa? 131 per 111. Ya. Nah, bagi yang belum paham, insya Allah hari ini kita akan paham ya. Kita dari kegiatan hari ini kita akan tahu maksud dari tekanan yang dikeluarkan oleh alat ini. Baik, terima kasih ya. Jazakumullah khairan kasiran. Nah, teman-teman, sebelum kita gunakan alat ini dalam kegiatan diskusi kita, Ustadz mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, insya Allah. Nah, jadi hari ini Ustadz mengambil dari IPK tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung ya. Bentar, kita mungkin Ustadz perlu tunjukkan KD-nya dulu nih. KD-nya itu dari 3.7 dan 4.7 tentang menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, lalu gangguannya dan juga upaya menjaga kesehatannya, dan juga menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas dengan frekuensi denyut jantung ya. Dari sini insya Allah tujuan pelajaran kita hari ini, nanti kita ada kegiatan studi literatur ya. Kalian boleh menggunakan media yang kalian suka untuk mencari jawaban dalam penyelidikan kita. Tujuannya, harapannya teman-teman nanti bisa nih menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung kita dengan benar ya. Lalu nanti kita ada praktikum juga nih teman-teman ya. Ada praktikum, ada percobaan. Di situ diharapkan teman-teman setelah melakukan kegiatan praktikum, teman-teman bisa nih membandingkan frekuensi denyut jantung
dengan faktor-faktor yang teman-teman uji coba ya. Tentunya harus dengan cermat. Lalu yang terakhir nanti kita ada diskusi kelompok. Diharapkan teman-teman setelah diskusi bisa membuat poster tentang faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung dengan tepat ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya kita tahu apakah tujuan kita tercapai atau belum, Ustadz ingin kalian melakukan pretest dulu ya. Ustadz ada kuis dulu. Biasa ya, kita akan menggunakan aplikasi Plickers. Sudah siap belum lembar jawabannya? Oke, sudah siap ya? Ketika Ustadz mulai, silahkan dicek dulu apakah sudah betul ABCD-nya, jangan sampai terbalik ya. Sudah siap semua? Baik, dimulai. Oke, Libra sudah? Iya. Oh, Akhtar ditaruh lagi nih, nggak jadi? Iya, siapa lagi? Iya. Masih ada? Masih ada yang belum? Sudah semua? Tinggal Yusuf? Silakan Yusuf diangkat. Oke, sudah semua. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Iya. Sudah muncul ya? Ya. Ya, tabelnya tersembunyi ya, tidak terlihat. Jadi yang umur 5 tahun lebih tinggi denyut jantungnya ya dibandingkan yang 80 tahun. Iya, maaf. Oke, Hasan sudah. Yasir, Akila, Rafif, iya, Tengku sepertinya sebentar lagi menjawab nih. Oke, Akhtar, iya, Najwan, Tengku, Biu, sudah? Sudah semua ya? Iya, alhamdulillah. Oh, ya, ada yang ketinggalan ternyata. Sudah semua? Sudah ya? Baik, untuk soal yang pertama sebagian menjawab jawaban A, lalu jawaban selanjutnya ada yang jawab A, ada yang jawab D ya. Iya. Iya. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi kalian tuh always ya, setiap kali kita memulai pretest, kalian tuh kayak Ustadz tuh ngerasa kayak kita tuh udah nggak perlu belajar lagi gitu ya. Karena memang sudah melakukan SQ3R ya sebelum masuk kelas ya. Jadi pengetahuan awalnya sudah dapat. Tapi bukan berarti kita tidak akan mendapatkan ilmu baru hari ini ya. Insya Allah masih banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Dan yang kedua adalah bagaimana ilmu yang sudah kita punya ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita ya. Itu yang paling utama ya. Bagaimana kita memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas dari ilmu yang sudah kita dapat. Oleh karena itu, di sini Ustadz akan menampilkan sebuah masalah ya.
Nah, dari gambar ini apa yang tersirat dalam pikiran kalian? Silakan diungkapkan. Apa Akhtar? Dadanya sakit. Ya, gimana tuh? Ada yang baru bangun tidur, terus diukur dadanya. Ada yang lagi lari, terus diukur dadanya. Kalian ada yang pernah kayak gini nggak? Kayak di gambar ini? Pernah? Iya. Kira-kira kalau diukur denyut nadunya, mana yang lebih tinggi? Antara gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Yang kedua? Atau kalian pernah nggak jantungnya itu berdetaknya lebih kencang pada saat-saat tertentu, misalnya lagi presentasi gitu. Ada nggak yang masih deg-degan lagi presentasi? Akhtar masih ya? Atau lagi gugup gitu ya? Lagi gugup pernah ya? Atau mungkin lagi ketemu seseorang yang membuat kalian berdegup kencang gitu ya? Misalnya bertemu guru yang disegani, kalian pikirnya kemana-mana kayaknya. Mau ketemu siapa emangnya? Ya, belum boleh ya, belum boleh, ditahan. Nanti ada waktunya. Nah, dari permasalahan tadi ada pertanyaan yang ingin kalian jawab ya. Jadi ini tantangan nih. Ini akan kalian jawab secara berkelompok ya. Pertanyaan pertama adalah mengapa detak jantung kita berdetak lebih kencang saat berolahraga dibandingkan saat beristirahat? Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung ya? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Seperti biasa, Ustadz akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, untuk kelompoknya ya, tadi sesuai asesmennya ternyata kelompoknya ini sudah cocok ya. Yang duduk sekarang ini udah cocok. Tadi di sini ya, Akhtar di sini betul. Kemudian Ustadz ingin Akila di sana. Ya, oke, sudah cocok ya. Sudah duduk di tempat masing-masing. Ini sudah nyaman untuk diskusi duduknya? Sudah? Ada yang mau berpendapat? Mungkin diskusinya, Ustadz saya mau lesehan aja atau gimana? Nggak ada? Udah nyaman ya begini ya? Oke, kalau sudah nyaman, boleh mulai diisi di LKPD-nya ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya, dibuka LKPD-nya, lalu di sana ada untuk mengisi kelompok, ya, diisi nama anggotanya, kemudian ketuanya siapa. Nah, untuk nama kelompoknya nih, kalau minggu kemarin kita pakai nama makanan ya, karena temanya sistem pencernaan. Kalau peredaran darah, kira-kira kerennya pakai nama apa nih? Nama sel darah? Nama sel darah katanya. Ada yang punya pendapat lain? Atau Ustadz punya pendapat nih, biar kita lebih mencintai negara kita gitu ya. Asik. Nah, gimana kalau kita pakai nama daerah? Nah, daerah di Indonesia. Jadi daerah yang namanya kalian pakai itu nanti silakan dijelaskan apa sih yang kalian suka dari daerah itu gitu ya. Ya, silakan masing-masing kelompok diskusi dulu deh untuk menentukan nama. Di sini. Ada yang mau ketemu. Apa itu tuh sebagai daerah? Jadi aja Sidoarjo atau Nah, ini udah ada Jaksel nih. Udah ada Jaksel. Jaksel dong namanya. Mereka nggak ada yang di Jaksel. Probolinggo. Probolinggo ya.
Kayaknya gua deh. Enggak gua. Gua tadi gitu. Oh, Kudus namanya. Kudus. Ciseeng ya. Gimana antum pakai nama apa nih antum? Ciseeng. Ayu Ismin. Ciseeng. Masya Allah, cinta sekali dengan daerah sini ya. Cisadane itu bukan nama daerah, nama sungai. Karena kita memiliki teman baik yang biasanya Palembang ya. Aduh bisa. Teman dekat. Ini udah ketemu nih. Wah, kayaknya udah rapi nih yang ini nih. Gimana? Kelompok ini namanya apa? Palembang. Palembang. Kenapa pilih Palembang? Karena salah satu teman terdekat kita tuh orang Palembang. Siapa? Orang baik. Oh, tidak usah disebutkan. Jangan disebutkan namanya. Sebut saja Fulan. Sebentar, orang baik atau Orang baik, orang baik. Plus ada pempeknya. Setuju. itu yang kalian suka dari Palembang? Empek-empek ya, makanan khas ya. Oke. Siapa ketua kelompoknya? Gila. Akila. Oke, Akila. Oke, good job. Saat mau pindah dulu ke kelompok lain ya. Gimana? Sudah diputuskan? Sudah? Iya. Apa nama kelompoknya? Papua. Kenapa pilih Papua? Alamnya keren. Oh, pemandangannya ya. Apa fenomena alam yang paling kalian suka di Papua? Gunung Jayawijaya. Raja Ampat sama gunung apa? Jaya Wijaya ya. Apa akar? Apanya? Saunanya. Oke. Nibras punya yang lain? Makanannya. Papeda. Oh, suka papeda ya? Iya. Sekarang papeda banyak yang jualan di pinggir jalan ya. Tapi ada yang pernah nyobain papeda asli nggak dari Papua? Belum ya? Ada yang pernah nyobain ini nggak, makanan khas Papua itu? Ulat sagu. Kayaknya menantang makanannya. Mau akar. Ya, mudah-mudahan ada rezeki buat nyobain nanti ya. Iya. Nah, tinggal kelompok ini nih. Kelompok 3. Udah ketemu? Tadi kelompok 1 siapa ketuanya? Nibras. Oke, semangat Nibras dan teman-teman. Kelompok 3, namanya apa? Ciseeng. Kenapa pilih Ciseeng? Karena kita cinta Viwa. Karena Viwa di Ciseeng. Iya. Masya Allah. Apalagi? Sungainya kenapa? Sungai Cisadane sangat besar, sangat bersih dan banyak buaya. Banyak buaya. Pernah lihat buaya di Cisadane? Katanya. Buaya sih keren. Oh iya. Ya memang karena Viwa di samping Sungai Cisadane ya. Jadi kalian jatuh cinta dengan Ciseeng. Ikonik. Oke, siapa ketuanya? Nomor 3. Hasan. Oke. Nah, sekarang Ustadz mau lihat nih kelompok mana yang paling semangat. Kelompok mana yang paling siap untuk belajar? Silakan ketua kelompoknya pimpin kelompoknya untuk takbir. Yang paling kenceng itu jadi dapat nilai tambahan pokoknya ini ya. Kita mulai dari kelompok 1. Takbir. Masya Allah. Saking kerennya Nibras memimpin sampai kelompok lain ikut takbir gitu ya. Oke, kelompok Papua luar biasa. Sekarang dari kelompok Palembang, silakan. Takbir. Nggak kalah keren. Terakhir dari kelompok Ciseeng. Takbir. Oke, saya bingung milihnya ini. Semuanya bagus ya, semuanya dapat nilai tambahan ya. Baik, kita masuk ke fase selanjutnya ya. Jadi sebelum kita menggunakan banyak literatur, di sini Ustadz mau menampilkan ini dulu nih teman-teman. Kita akan mencoba, ya. Apa yang akan kita coba? Kita akan mencoba tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, ya. Dengan indikatornya adalah kita ukur dengan denyut nadi kita, ya. Siapa yang udah bisa ngukur denyut nadi? Siapa? Bisa Yasir? Coba bisa ajarkan ke teman-temannya nggak? Berdiri coba Yasir. Ya, boleh di depan biar kelihatan semua. Ya, gimana?
Semuanya ikutin semuanya. Jadi begini. Pegang tangan kalian. Cari urat yang mengarah ke jempol. Mengarah ke jempol. Tekan. Dikepal nggak tangannya? Nggak usah. Nggak usah. Udah. Siapa yang bisa ngerasain? Saya. Oke, Akila sudah. Enggak. Abiu sudah. Akhtar sudah. Bisa ngerasain? Tuh, sudah bisa? Sudah. Nekannya pakai jempol atau pakai apa? Saya sendiri sih pakai jempol. Pakai jempol. Ustadz lebih nyaman kayaknya pakai ini telunjuk ya. Kayak telunjuk lebih sensitif nih ujung jarinya. Saya mati langsung. Belum bisa. Coba begini. Ini di bawah jempol, di bawah jempol. Nih di sini kan ada kayak ini ya. Nih ada kerasa ya. Nah, coba bisa. Oke. Bisa. Abi bisa? Bisa semua berarti ya? Tasya bisa? Oke, sudah bisa semua ya. Ah, seru nih kalau udah bisa semua. Sekarang kita lanjut ke alat dan bahan yang kita butuhkan nih. Ada stopwatch. Nah, ini ada stopwatch nih. Boleh dipegang satu-satu. Ya. Kemudian ada timbangan. Nih, timbangan di bawah sini ya. Timbangan. Terus kita juga punya meteran. Meteran nih ada. Nah, ini meteran cuma satu, jadi ganti-gantian ya pakainya. Sama kayak timbangan. Terus ini juga sebenarnya bisa dipakai ya. Selain pakai denyut nadi, kalian juga bisa ngitung pakai ini ya. Sama aja. Jumlahnya sama dengan kalian ngitung ini deg gitu ya. Pakai ini juga bisa ya. Jadi di bawah kan kalau yang atas tuh tensi ya, yang besar ya. Nanti di bawah juga ada tuh berapa nih di sini nih pulse per menit ya. Nah, detak jantung per menit. Oke, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita akan mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya kalau Ustadz rekomendasikan sih ya lari 200 meter ya, sprint ya. Tapi sebenarnya nggak harus itu ya. Kalau emang kalian nggak suka, Ustadz indikasinya adalah kalian membuat jantung kalian berdegup lebih kencang dari saat ini. Kalau sekarang kan denyut nadi kalian normal ya, detuknya normal nih, nggak ada yang deg-degan kan? Ada yang deg-degan nggak? Nggak ada. Oke, nanti buatlah jantung kalian jadi lebih berdetak lebih kencang lagi gitu ya. Nanti diukur, habis itu langsung diukur, jangan ditunda-tunda. Oke? Nah, ngukurnya di mana? Olahraganya di mana? Bebas ya. Kalian boleh di mana aja. Ya, lihat Imam ya. Jadi nanti ada yang mau tetap di kelas? Oke, kelompok Papua tetap di kelas. Ada yang mau keluar kelas? Kelompok ini keluar kelas. Kelompok Ciseng? Di sini aja. Oke, berarti yang ini kita keluar ya. Oke, yang di sini nanti sama Ustadz Imam, nanti yang di luar sama Ustadz. Oke, silakan. Untuk hasil pengukurannya silakan diisi di sini ya. Nih ada untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Nah, jangan lupa di bawah ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian kalian harus tunjuk satu orang jadi observer ya. Satu orang jadi observer. Oke, kalau ada pertanyaan dulu teman-teman? Tidak ada? Jelas ya instruksinya ya? Baik, kalau sudah silakan dicoba. Mungkin yang mau keluar kita nimbang dulu kali ya, dan ngukur tinggi badan dulu nih. Mumpung masih di kelas. Yang lain boleh langsung ukur denyut nadinya. Silakan. Nggak benar, rusak. Dicatat ya, langsung dicatat.
Nah, yang nunggu boleh tuh ngukur tinggi badan dulu. Nih boleh ukur tinggi badan dulu nih Rasya nih. Tadi nggak pakai sepatu kan? Nggak pakai. Rasa ini berapa Sudah semua? Ada yang mau menjadikan Ustadz sebagai sampel? Oke. Ya, barangkali umur Ustadz kan jauh dengan kalian ya. Nah, bisa jadi pembanding nih Ustadz nih. Boleh masukkan data Ustadz ya. Ustadz tingginya 165. Ya, buat pembanding nih ya. Ustadz tingginya 165. Kalau beratnya coba Ustadz ukur dulu. Ustadz beratnya 60 berapa itu kila? 68 ya? 68 ya sama. 68. Be careful. Umur Ustadz 29. Dah, yuk yang keluar yuk, kita keluar. berapa? Saya 55 tinggi badan. Yasir, bukannya mau keluar? Yuk. Sama ini aja nih. Sama Halip, dibantu Halip. Nah. Yuk, biar waktu kita cukup ya. Yuk, Rasya, siapa lagi? Akila. Akila, yuk. Yusuf, ayo. Siapa sih? Hati-hati ya, ada kamera. Yuk. Mau di mana? Kolam renang. Lapangan. Kolam renang. Kenapa? Halip, mikrofonnya mau pegang aja, nggak bawa mikrofonnya. Biar kedengaran suara kalian, kelompok kalian minimal ya. Ya, ayo, Yusuf, Akila. Yusuf. Yusuf, ayo. Tadi Mam? Kenapa nggak sampai sih? Apanya? Karena terlalu jauh. Ininya. Kenapa nggak sampai sih?
Nggak apa-apa kali. Jauh. Nggak maksudnya Anda nggak kerekam nggak apa-apa. Ini Anda lepas dulu aja. Boleh diambil. Ya, boleh ambil. Mikrofonnya boleh kalian gunakan ya. Buat sepi mikrofonnya. Semua yang kalian ucapkan terekam. Sudah. Hey, hello. Saat ini dalam itu suaranya dalam. Cek 1 2 3 cek. Gimana sih? Udah nyala deh. Udah nyala? Halo. Mari kita tes. Tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas sepatu. Tadi. Masuk jatuh kayak Ya. Apa? Ini dia. Dibras. Buat promosi. Atau mikrofon gue disuruh banget. Kayaknya nyala nggak sih ini gue nggak tahu kayaknya nyala. Nyala. Gue udah tahu gue. berapa aja? Gua 59. Ya kan 59? Iya. Saya megang ini 62. Itu mau dikurangin aja di 61 gara-gara pegang. Yang 163 dikurangi 2 cm. Coba. 158. Masa aku 150, aku 160-an. Gue ya apa lu? Enggak tidak. Isi data. Kenapa dikurangi? Saat ini pakai gimana? Ada dia ngomong kan lo ya. Enggak. Saya makanya. otak saya sih problem. Oh iya, gua harus kayak gitu. Yo bro, you wear socks, man. Nggak apa-apa. Kemarin 63. Masya Allah. Gua mau 70. And ini masih segini. Bisa lah. Ih, pegang-pegang. Jangan geli. Nggak usah. Ayo ukur badan, ukur tinggi badan. Yes. Ayo siapa dulu lah. Coba dulu. Hasan. Gue pengen tau. Hasan tuh yang paling pengen tau ya. Ya ingat. Kholas tuh. Gabriel. Udah. Alpha 1A. Gua habis itu. Siapa sih yang ukur? Labib, oke. Ngantuk gua. Oh? Kalau beda badan gua sama kalian jauh juga ya. Anjir. Yang lain 60. 10 kilo. Abion 69. 69 itu. 69. 69 atau 6 ya? 6 atau 5? 5. Enggak kelihatan coy. 5. Itu 5 atau 6 sih? Itu terus 5. Nasal 5. Nah, pokoknya dia. Lebih jago enggak ini? Mana? Ban misalkan. Gue ya. Gila butut banget ini ya, Kak. Yang murahan. Udah sih. Ntar lu injek. Bentar, gini. Itu di ujung kali biar lepas. Nah. Enggak, gua aja. Ya patokan lu. Lu yang ada yang gitu. Nah. Be jangan Sabar, abon. kedengeran. Apa? Kalau cakwan kita kedengeran. Ya biarin. Kan nanti di-cut. Nah, ini di-cut aja, Tat. Oke. Sip. Hah? Kok aneh sih? Itu itu saat mana? Mantelnya dari mana? Au, sakit. Sakit tak? Biar lah. Sakit. Kamu lock dulu. Gimana sih? Oh ya ada lock, gue lupa.
Astagfirullah, gue bego banget. Ada lock anjing. Masa kasar. Anak terikat. Sakit dah. Harusnya kasih tarbiyah. Gila tarbiyah. Enggak. Sakit nggak kaki. Sakit. Nggak kaki. Apa? Enggak. Itu obat terus cek. 160. Oh, itu inch. 165-an. 165. 66 lah. 66. Enggak, 5. 65. Oke. Udah, langsung aja guys. Ini taruh kantong gitu. Dibentaknya taruh kantong. Ya. Jangan sini. 183 6 foot. 6 foot? Emang 6 foot? 183. Oh, 82,8. gila. 1 foot berapa gila? Gua nggak tahu. Gua ada hitung-hitung pula. Hitung foot. Astagfirullah. Ya, paket. Patah cok karena gua sakit. Lock. Gak. Anjay tinggi juga. Itu dari mana? Bentar. Astagfirullah. Gua nggak bisa injek ya. Rusak anjing. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Karim, siapa yang rusakin? Astagfirullah. Kayak miring, Cok. Jadi miring. Ngapain dilurusin aja lah. Iya. Ya. Ini agak miring, ini miring sebenarnya. Miring kah? Iya, lu. Oh iya. Kamu taruh kaki gua aja gitu. Ya, oke. Susah. Udah nggak miring. Gua tanya ini. Itu pakai pomade. Nggak pakai inilah, pakai pomade. Enggak rambutnya dari sini. Jangan hitung rambut. Dan hitung. Ya, ini dari sini atas kepala ini. Oke. Gua iyain aja. Biarin saya gua kayak gini juga. Nggak gini juga. Repot ah. Udah aku injek. Ya lu yang injek. Tapi pakai pomade, Beb. Tapi Enggak, ini nggak pakai pomade. Babi. Gak apa-apa nanti dikat lah. Susah banget. Masa semua jangan kayak gitu. Oh jangan. Udah bisa. Ustaz, ini gimana Ustaz kalau misalnya sisa? Enggak, yang kalian pakai yang ini aja 100. Oh, kalau kurang atau lebih nggak masalah. Yang penting sistolnya nggak kurang dari 110 gitu. Jadi itu masih kurang. Hebat lu bawa apa? Iya, BPM 100 ya. Baik bang, ngapain ditolak? Satuannya BPM ya, beat per menit. Oke, selelah pasti ya. Boleh diambil, ada minuman dingin di sana. Gak ada. Fuck. Ini semuanya sama ya? Iya. Bang Sudi. Ambil aja semua, dibagi-bagiin. Ya apa ya? Dicatat dulu. Bapak. Ya, satu orang aja yang ngambil, dibagi-bagiin. Gua 100. Lu. Berapa deh? 130. Iya, dingin ya. Buku Itu ya. Emang semua gitu. Ambil tuh, ambil. Paiti kah? Paiti. Lu berapa? 95, 92, 82. Hah? Rendah kali. Duduk, minumnya duduk ya. Rendah banget. Gak tau sih. Ideal tuh berapa dah? Ini apa Ustaz?
Kenapa? Error itu. Lagi. Kamu udah betul belum masaknya? Nah, sambil kalian istirahat minum, kita nonton video ya. Idealnya tuh gak nyampe 10%. Nih buat yang suka nonton video, boleh sambil nonton video ya. Gas. Gue gak pernah coba sih. Bisa ini. Kita berhasil masuk ke dalam merah. Tempatnya sempit sih. Terowongannya agak besar saat kita memulai dari pembuluh kapiler menuju tribunal yang sedikit besar. Ini yang itu enggak guna. Tapi bulan wisata akhir, hanya saja mereka itu lembut dan lentur. Lihatkan, mereka dapat merekam dan menyusun. Merah bergerak sendiri dengan diam dan jatuh. Yang artinya, cepat atau lambat, kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah, jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung akan kuat di antara kedua bahu. Sehingga bisa mencoba mengeluarkan darah yang baik oksigen. Dan setelah bergerak sampai ke sana, kita bergerak sangat lambat. Sampai mencapai perjalanan. Ada yang mau pakai VR nggak? Ada VR. Cep, main cep. Lagi bosan. Terus 3 sampai belum game. Kalau AMD apa sih? Ryzen. Enggak, Radeon. Bukan Radeon, tapi Radeon apa? Yang setara sama apa? Bukan bisa. Yusuf mau coba, belum nyoba VR ya? Di sini nyobain. Oh ya, RX. Ayo fokus. Ngajarin Joseph kan? Iya. Sudah di input ke sini, pindahin. Sudah. Akila. Sana beda lagi. Tadi udah saya taruh gitu. Ini masa hebat banget. Terlalu tenang Di meja yang hidupnya memang Gimana? Akila. meja lesnya. rasio paling stabil. Sel-sel darah merah ungu adalah pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias ke perut. Dia sampai ke alamat tujuan melalui perjalanan dan membawa darah menuju anggota badan. Semuanya terus tanpa pasokan oksigen. Waktunya berapa? 1 lewat nih. 23 menit. Dia lewat 3. Berapa menit? 10 ya. Jadi sekarang udah masuk sini kan? Iya. Berarti betul ya? Betul ya? PR, baca buku ya. Ya. Boleh sambil diisi ya. Sambil nonton, kalau sudah ketemu jawabannya langsung saja diisi. Bisa? Tunggu iklan dulu ya. Sudah selesai belum? Udah.
Siapa lagi mau coba? Yusuf ya, mau coba ya? Iya, Ustaz. Pakein dulu kalungnya. Biar nggak jatuh HP-nya. Bisa. Sistol itu apa sih? Pas ketika jantung berkontraksi atau berelaksasi. Seru banget. Ini. Biar nggak terganggu. Nah, ini. Sudah. Ada yang mau coba lagi? Kamu. Ini kok Yusuf jadi nonton Mana? ini sperma menuju ovum? Auto boleh. Oh, mau nonton itu ya? Nanti belum babnya. Iya. Kita fokus ke sini dulu. Sini biar enak muter-muternya di sini nih. Itu bisa pengen itu Sini geser lagi. Nah, buat apa itu yang buat sistem NVMe 500 GB sudah itu 3 GB apa flash disk 3 GB 3 TB kan nggak harus 3 TB langsung sekali kan bisa 500 boleh apa? yes Empat. Tadi belum menghitung belum. buat sistemnya NVMe Ya udah. 500 GB jadi tinggal set gini kalau buat sistemnya aja jadi biar kamu tidak yang belajar sistem nggak usah pegang Before it's 73, now it's 80. after nanti bisa update lagi kalau misalnya sampai Windows 15 how about the other nggak sama My mom said I have a low blood pressure. emang bagus kalau gitu soalnya dia di storage So, who is the hanger? You are. You are the hanger. makanya gua pakai Tentu ya. nggak ada itu aja How about you? 3232 merek apa ini 6,200. nih lihat kalau nggak HyperX apa itu namanya tapi HyperX yang paling I think because I do the two exercise. bisa apa Because I'm running. I just do push up and sit up. You just do sit up, push up. Both of them. dia juga ya sih dia juga bagus tapi gue sengaja beli laptop karena kenapa gue butuh mobilitas ya gue Kita sudah bisa mulai fokus ke diskusi ya, menjawab karena waktunya kurang lebih tersisa berapa? 10 menit lagi ya, Asya ya? Ya, silakan mulai menjawab ya. Mulai menjawab dan membuat posternya. belum dibikin Ya. kita sudah Jadi,
Akhtar dipermudah. Nah, kok ini nggak bisa ini. Kin, kasih tahu penyebabnya aja nggak sih? Kasih tahu penyebabnya aja nggak sih? Misalnya kayak karena tiap umur punya rata-rata dana sendiri. Atau Enggak, kalau aku kan kalau ini ada kerja di sini nih. Yang sebentar. Kan di kasus ada yang kayak gini. di katalog saya nanti habis itu tinggal dihapus-hapusin aja. Udah yang bagus. Ini dari kelompok 1 sudah lumayan banyak nih. Nibras sudah ditulis hasilnya, Nibras? Sudah? Ini sepatu siapa ya? Oh, masih exercise. Oke, coba dilanjutkan. Sepatu kalian. Oh, sepatu kamu tinggalan. Sudah? Oh, kok nggak muncul ya? Coba Ustaz reload lagi. Akhtar belum? Oh, lagi diukur ya. Coba Ustadz mau datang ke kelompok 1 dulu, nanti ke kelompok lain ya. Kelompok Papua. Terus kita masih di bawahnya. 128. Oh, bisa cepet banget sih. Ayo coba. Kelompok Papua, gimana hasilnya? Apakah ada perbedaan antara pengukuran sebelum dan sesudah aktivitas? Ada. Berapa rata-rata selisihnya? Coba rata-rata. Yang paling rendah siapa? Halid berapa? Sebelumnya berapa? 73. Lalu setelahnya? Berarti selisihnya 7 ya. Kalau yang paling tinggi siapa? Akhtar. Paling tinggi Akhtar. Akhtar sampai berapa selisih? Ustaz Agri. Berapa Ustaz? 96, 123, 30 selisihnya ya. Oh, Masya Allah. Kira-kira kenapa kok bisa ada yang selisihnya sedikit, ada yang tinggi? Menurut kalian gimana? 27. Oh, keliru ya, ada keliruan. Tapi tetap paling tinggi ya. Tetap paling tinggi. Kira-kira kenapa coba? Ada yang udah punya asumsi? Ada yang punya hipotesis? Akhtar berapa selisihnya? Ada yang 22. Oke. Kira-kira faktor apa? Apakah karena faktor umur atau karena aktivitas kita tadi berbeda? Karena kan kalian tadi workout ya di ruangan, Ustadz lari di lapangan. Menurut kalian gimana? Kira-kira umur jadi pembeda nggak? Bisa. Kemudian kalau berat badan? Ada juga perbedaan kan? Ketika berat badan beda di situ. Kemudian tinggi badan? Ada juga perbedaan? Enggak ya? Ternyata tinggi badan kurang mempengaruhi ya. Aktivitas? Iya. Aktivitas ya. Oke. Penyebabnya? Sudah ketemu? Lagi cari ya? Oke. Boleh lanjut. Kameranya? Sekarang kita lanjut ke kelompok Palembang. Kelompok Palembang gimana nih hasilnya? Bagus. Bagus.
Kenapa, Bar? Bagus. Oke, dari kelompok Palembang, apakah ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran frekuensi denyut jantung sebelum dan sesudah aktivitas? Iya. Kebanyakan iya. Ada. Kebanyakan ya, kecuali mungkin Rasya. Berapa paling kecil selisihnya? 5. Siapa? Rasya. Paling tenang, Tat. Tidak bangun nggak normal. Rasya kulubut. Terlalu cool. Rasya kulubut. Di saat orang lain 38, 35. Punya kunci. Rasya paling rendah berapa tadi selisihnya? 5. Terus paling tinggi berapa? Paling tinggi 38. Yaser. 38 siapa? Yasir. Enggak, 35 apa ya 38? Yasir. Kira-kira antara umur, berat badan, tinggi badan sama aktivitas mana yang paling berpengaruh? Berat badan. Berat badan? Oh gitu ya. Enggak. Gue yang paling ringan daripada lu semua. Betul. Yang paling berat badannya paling tinggi denyut jantungnya. Jadi Yasir paling berat di sini ya? Enggak, paling ringan lah. Oh, yang paling ringan justru paling lebih tinggi. Iya kayaknya. Apa selisihnya? Iya. Yasir kok bisa Yasir? Kalau sebelum aktivitas paling tinggi siapa? 96 ya rata-rata ya? Akila. 96. Akila sama Rasya. Nah, itu kan ada yang rendah tuh. Kira-kira yang membedakan antara yang rendah dengan yang tinggi apanya? Berat badan. Berat badannya? Dunia berat badan. Makin tinggi berat badannya makin tinggi juga? Enggak. Atau makin rendah? Makin tinggi juga. Makin tinggi denyutnya ya? Iya. Oh, gitu ya. Jadi kalau saya paling berat di sini. Kalau penyebabnya sudah ketemu belum? Kenapa umur bisa berpengaruh, berat badan bisa berpengaruh, tinggi badan? Sudah ditulis? Oh, sudah ya? Oh, Masya Allah. Gimana tuh, coba bisa dijelaskan nggak? Coba menjelasin nih. Ayo, nomor 1 kimia. Apakah ada perbedaan frekuensi denyut nadi berdasarkan umur? Jawaban kita adalah ya, selama masa pertumbuhan frekuensi denyut nadi secara bertahap akan tetap untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Sementara untuk orang dewasa denyut nadi akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya massa otot dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Oke. Kemudian selanjutnya? Nomor 2 berdasarkan berat badan. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang gendut itu banyak kelebihan lemak. Nah, karena kelebihan lemak itu tubuhnya itu bakal kayak menghambat laju darahnya. Nah, itu jadi detak jantungnya harus diperkuat dan dipercepat gitu. Untuk memancing jantung untuk lebih cepat lagi dalam membawa pakan darahnya agar kebutuhan nutrisi tercukupi. Ya, biar kuat lah. Oke. Nomor 3 Yasser, jelaskan nomor 3 Yasser. Tidak, tinggi badan tidak mempengaruhi detak jantung. Dibuktikan oleh tinggi saya dan tinggi Akila yang sama, tapi kami memiliki detak jantung yang berbeda. Oh, gitu. Begitu. Jadi Silakan tinggi badan tidak terlalu berpengaruh ya? Silakan Joseph. Perbedaan berdasarkan aktivitas. Apakah ada perbedaan pada setiap aktivitas? Iya, karena jika seseorang lebih banyak beraktivitas, tentu membutuhkan lebih banyak oksigen yang Kebutuhan oksigen. ya kebutuhan oksigen. Ya, alhasil jantung ini akan lebih cepat memompa supaya memenuhi kebutuhan oksigen setiap anggota tubuh. Oh, oke. Jadi ngejar setoran gitu ya. Setoran. Biar semua dapat oksigen, maka Deadline. jantungnya detaknya jadi lebih kencang ya. Oke. Saya terasa bagus ya, sudah tepat semua jawabannya. Boleh dilanjutkan, boleh mulai dimanifestasikan jawabannya ke dalam bentuk poster ya. Oke, nanti dipresentasikan di depan. Siapa yang jago ngedit? Oke, sudah baik. Oh, saya udah mau jadi nih ya. Udah mau jadi nih. Oh, udah mau jadi. Posternya. Kok lu diem gitu sih? Karena Baik. tidak bekerja sama. Sekarang Ustadz ke kelompok Kiseeng nih. Kelompok Kiseeng gimana? Sharing sekaligus. Oh, sudah bikin poster? Ya. Saya santai saya. Woi, cek nih tuh.
Udah kendor. Dari Nggak bisa pakai HP aja. Rekam satu imam ya. Tadi hasil percobaannya gimana? Paling rendah berapa selisihnya tadi? Muhammad Jasa. Tiga? Siapa? Tiga? Dia dari 83 ppm. Kalau paling tinggi? 80 dari tinggi. Paling tinggi itu 11. 11. Ya, punya Oke, kira-kira dari faktor umur, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas mana yang paling besar pengaruhnya? Aktivitas. Kenapa gitu aktivitas bisa menyebabkan? Aktivitas kita membutuhkan bidangnya lagi dari mana kita tim dan kita butuh bidang posternya dari jawaban-jawaban kita kan. Jadi karena kebutuhan oksigen ya, jadi jantung berdetak lebih kencang supaya tubuh bisa dapat oksigen lebih cepat gitu. Oh, siap, betul. Kalau umur kira-kira kenapa ya bisa pengaruh? Umur karena jadi otak kita udah tidak otak kita tuh makin lemah jadi menyusut jadi kita tidak perlu yang oksigen kita perlukan itu lebih sedikit. Kalau apa tadi? Apa lagi? Faktor apa lagi? Ya Ustaz, how was your Tinggi head? badan? Kalau tinggi badan gimana? How was your head? Berdasarkan hasil ini Kurang berpengaruh ya? Pindahin kemana sih? Enggak dipindahin? Enggak dipindahin? Ada tapi bisa. Lihat Ya. Kalau apa lagi tadi? Yang lain dong. Terakhir aktivitas ya tadi udah ya, tadi udah jelaskan ya. Baik, sudah dibuat poster ya? Nah, bentar lagi jadi kayaknya tuh ya. Ini apa? Tulis kayak gitu. Aduh. Ya. Sorry. Oke, 2 menit lagi kita masuk ke sesi presentasi ya. Siap-siap ya semuanya. Presentasi. Balik lagi. Kameranya udah nggak bisa dipakai lagi. Udah panas. peruntukannya bukan. Ya betul. Ini dari awalnya Tadi jawaban dari pertanyaan pemantik. Karena error. saya berpertihan. Saya ngapain? Ambil iniannya. Nah, Baik, sepertinya tadi kelompok mana tadi ya? Palembang ya, udah selesai ya posternya ya? Boleh maju duluan kelompok Palembang? belum sebentar lagi. Kelompok Cisayang gimana? Udah jadi Langsung pakai ini. Male has higher. Kelompok Papua gimana? Kelompok Papua? berat badan masuk nggak? Favorit berpengaruh.
faktornya metabolisme aktivitas tubuh. Tiga metabolisme tiga. Metabolisme tubuh. Kebutuhan oksigen. Apaan sih Sep? Taruh belakang. Set. Ini aktivitas. Kita kasih retros. Ada ini sel. Sorry. Yes. Apaan sih Sep? Ini satu lagi kok hilang. Yuk kita mulai ya dari kelompok Palembang. Silakan maju kelompok Palembang. Udah. Ini satu lagi dihapus kan ini ya? Udah. Kira masukin ke ini kan. Oke. Ayo kelompok Palembang silakan. Pakai laptop Ustadz aja ya presentasinya. Sip. Oh, kasih Ustadz dulu. Ini kopi ini kita betul. Ini kelompok 3 udah nih. Kelompok 3. Ya. Sudah ya? Linknya di kiri. Poster ke kanan. Ya, sudah. Siap. Biar bisa lebih besar. Mungkin kita sudahi saja ya membuat posternya ya. Gak apa-apa, apa adanya aja karena waktunya sudah habis teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah perfect ya. Yang penting isinya. Nanti boleh disempurnakan lagi di luar kegiatan. Oh, kelompok Palembang ya. Boleh yang jadi operator duduk di sana. Posisinya gimana biar nggak kena cahaya? Bentar ya. Waktunya 10 menit aja ya untuk presentasi dan tanya jawab. Jadi 5 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Sebentar. Hah? Oh iya, clip on-nya dipakai dulu. Ya, nanti ganti-gantian. Yang ngomong bergantian pegang ini gini. Bahasa apa aja kan, Tat? Enggak. Oh, pakai bahasa apa? Pembukaannya pakai bahasa Arab. Ya udah. Ya, boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Boleh dimulai sekarang? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillah wa ba'du. قبل أن نريكم هذه دعونا أن نعرف أنفسنا. أنا يوسف فتح الله الحافظ. Ana Kilafid Al-Khalis. Ana Rasha Maiz Ahmad. أنا محمد يسر الفريجي. نحن من الفريق الثاني اسمه بالembang. Let's start our presentation today. We are talking about the factors of heartbeat. Heartbeat has 4 main factors for it to beat more louder or harder and more faster, and to beat slower and weaker. Yeah. So one of them is metabolism. Usually when you're doing some activity or exercise, your body your heart will push the blood more harder and quicker so that you could still stay strong and do the exercise and activity.
Next, gravity. No, gitu kan. Asha. So, next is gravity. Our heartbeat, also one of the factors of our heartbeat is gravity. If the gravity is like an outer space, your circulatory system or your heartbeat will be different from when you are in Earth. And next, age. Heartbeat of people differs from young until old. Young people tends to have more frequent heartbeat than older people because older people lost a lot of muscle mass. Yusuf? And the last one, gender. A female has a louder, higher heartbeat. I think you want to explain by Arabic. Oh yeah. Arabia, masya Allah. والأخير والأخير بين الذكر والأنثى فالأنثى لها أكثر أشد ضغط الدم من الميل من الذكر من الرجال فهذا فيسبب هذا كثير من الأنواع والأحوال. Masya Allah. Luar biasa ini, 3 bahasa ya. Oh, so we translated that gender. So female has a higher heartbeat than male, because of sometimes, I guess if I'm not wrong, it's about their stress and their hormone changing. So it's the possibilities. So the heartbeat will be higher because of the hormone change and everything about female. Yeah. Okay, I guess that's from us. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think the question. So let's open the Q&A session. Any question? Okay guys, Question. maybe you want to ask by English Hasan, or Mr. Hasan. bil Arabia? Arabia or English? Indonesia. Okay. English. Okay. English. Masya Allah. I have a question. Yes. Is there any other factors other than that? Yeah, one of them is weight, because the higher your weight is, the higher your heartbeat will be, because the fat of the fat of the fat man the fat of the fat man will cause the pembuluh darah itu Blood vessel. blood vessels, yeah, the blood vessels to be smaller, tighter, and you have to your heart will have a hard time to pump the blood, yeah, kind of like that. Next question. هذا يسبب إلى بطاعة مسيرة الدم. Oh, alam what he says. Next one. Yeah, I guess, yeah, it's maybe because the pressure and the gravity is different. Any other question? Other question? Does height is one of the factors? No. Because apparently When we measure our heartbeat, because apparently when we measure our heartbeat, me and Akil have the same weight, the same height, but our heartbeat are different. yeah. Any other question? Bisa geser biar nggak kena proyektornya ya. Any other question? No? Ada question? No more? Question? No? I think the question is from you to this group. Now we're going to ask you a question. Okay, the question guys. Please, attention please. Now, for the first question.
how does our heartbeat vary from old age and young age? What's the difference? Why does that happen? When you're still young, your heartbeat is faster than when you're old. Why? Because your muscle mass decrease and you need less energy. Correct. Now, next question from Yusuf. Oke. Ya betul. Mending dari awalnya Tadi jawaban dari pertanyaan pemantik. Karena error. Saya berpertihan. Saya ngapain? Ambil iniannya. Nah, Baik, sepertinya tadi kelompok mana tadi ya? Palembang ya, udah selesai ya posternya ya? Boleh maju duluan kelompok Palembang? belum sebentar lagi. Kelompok Cisayang gimana? Male has higher heartbeat. Kelompok Papua gimana? Kelompok Papua? berat badan Aktivitas tubuh. Metabolisme Apaan sih, Sep? Taruh belakang. Set. Ini aktivitas. Kita kasih retros. Ini set. Sorry. Pancis ya. Ini satu lagi kok hilang. Yuk kita mulai ya dari kelompok Palembang. Silakan maju kelompok Palembang. Ini satu lagi dihapus kan ini ya? Oke. Ayo kelompok Palembang silakan. Pakai laptop Ustadz aja ya presentasinya. Sip. Oh, kasih Ustadz dulu. Ini kelompok 3 udah nih. Kelompok 3. Ya. Sudah ya? Linknya di kiri. Poster ke kanan. Ya, sudah. Siap. Mungkin kita sudahi saja ya membuat posternya ya.
Gak apa-apa, apa adanya aja, karena waktunya sudah habis teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah perfect ya. Yang penting isinya. Nanti boleh disempurnakan lagi di luar kegiatan. Oh, kelompok Palembang ya. Boleh yang jadi operator duduk di sana. Posisinya gimana biar nggak kena cahaya? Bentar ya. Waktunya 10 menit aja ya untuk presentasi dan tanya jawab. Jadi 5 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Sebentar. Hah? Oh iya, clip on-nya dipakai dulu. Ya, nanti ganti-gantian. Yang ngomong bergantian pegang ini gini. Bahasa apa aja kan, Tat? Enggak. Oh, pakai bahasa apa? Pembukaannya pakai bahasa Arab. Ya udah. Ya, boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Boleh dimulai sekarang? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillah wa ba'du. قبل أن نريكم هذه دعونا أن نعرف أنفسنا. أنا يوسف فتح الله الحافظ. Ana Kilafidil Khalis. Ana Rasya Maiz Ahmad. Ana Muhammad Yasir Al-Fariji. نحن من الفريق الثاني اسمه Palembang. Let's start our presentation today. We are talking about the factors of heartbeat. Heartbeat has 4 main factors for it to beat more louder or harder and more faster, and to beat slower and weaker. Yeah. So one of them is metabolism. Usually when you're doing some activity or exercise, your body will, your heart will push the blood more harder and quicker so that you could still stay strong and do the exercise and activity. Next. So next is gravity. Our heartbeat, also one of the factors of our heartbeat is gravity. If the gravity is like an outer space, your circulatory system or your heartbeat will be different from when you are in Earth. And next, Age. Heartbeat of people differs from young until old. Young people tends to have more frequent heartbeat than older people, because older people lost a lot of muscle mass. Yusuf? And the last one, gender. A female has a louder, higher heartbeat. I think you want to explain by Arabic. Oh yeah. Arabia, masya Allah. والأخير والأخير بين الذكر والأنثى. فالأنثى لها أكثر أشد ضغط الدم من الميل من الذكر من الرجال. فهذا فيسبب هذا كثير من الأنواع والأحوال. Masya Allah. Luar biasa ini, 3 bahasa ya. So we translated that gender. So female has a higher heartbeat than male, because of sometimes, I guess if I'm not wrong, it's about their stress and their hormone changing. So the possibilities. So the heartbeat will be higher because of the hormone change and everything about female. Yeah.
Okay, I guess that's from us. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think the question. So let's open the Q&A session. Any question? Okay, guys. Question. Maybe you want to ask by English Hasan, or Mr. Hasan. bil Arabia? Arabia or English? Indonesia. Okay. English. Okay. English. Masya Allah. I have a question. Yes. Is there any other factors other than that? Yeah, one of them is weight, because the higher your weight is, the higher your heartbeat will be, because the fat of the fat of the fat man the fat of the fat man will cause the pembuluh darah itu Blood vessel. blood vessels, yeah, the blood vessels to be smaller, tighter, and you have to your heart will have a hard time to pump the blood. Yeah, kind of like that. Next question. هذا يسبب إلى بطاعة مسيرة الدم. Oh, alam what he says. Next one. Yeah, I guess, yeah, it's maybe because the pressure and the gravity is different. Any other question? Other question? Does height is one of the factors? No. Because apparently when we measure our heartbeat, because apparently when we measure our heartbeat, me and Akil have the same weight, the same height, but our heartbeat are different. Yeah. Any other question? Bisa geser biar nggak kena proyektornya ya. Any other question? No? Other question? No more? Question? No? I think the question is from you to this group. Now we're going to ask you a question. Okay, the question, guys. Please, attention, please. Now, for the first question. How does our heartbeat vary from old age and young age? What's the difference? Why does that happen? When you're still young, your heartbeat is faster than when you're old. Why? Because your muscle mass decrease and you need less energy. Correct. Now, next question from Yusuf. Oke. Salah. Ya, tidak bisa mendahului siapapun ya, karena orang dia paling depan kok. Nggak kurang seru pertanyaannya ya. Mungkin dari yang lain deh. Silakan. Ayo Gil. Akila masternya tuh kalau soal ginian tuh. Jokes bapak-bapak apa lagi tuh? Kok lama listrik ya? Tapi wifi-nya masih nyala ya? Enggak, baru aja mati. Sekarang mati. Ayo, siapa lagi? Akila. Kebingungan. Ayo kita melaksanakan jokes bapak-bapak. Ya, jokes bapak. Kaca apa yang gak enak? Kacang. Itu. Apa? Dikacangin. Hampir. Kacamata. Kacang yang nggak enak. Bukan kaca yang malu-maluin. Kaca yang malu-maluin. Kacian deh. Kacang belum di danau. Apa? Kacamplung di danau. Kacamplung di danau. Kacamplung di danau. Oke, lumayan. Yang lain. Harga kira turun. Boleh. Oke, dari Akhtar pertanyaannya. Mampus kalian. Apa Akhtar? Ini sulit nih. Hah? Apa? Imam. Mikrofon ada. Apaan sih, Kang? Dinosaurus apa ya?
kasihan. Oh iya. Wah, mau editor siapa? Kadal bergigi hiu. Dinosaurus apa yang namanya artinya kadal bergigi hiu? Set. Ini pertanyaan Hilmitar. Mati. T-Rex. Apa? Jawabannya? Apa itu namanya? Gallimimus. T-Shark. Baby Shark. Apa? Nyerah. Sudah. Saya menyerah karena saya tidak paham dinosaurus. Saya juga. Apa jawabannya, Tar? Kena mentalnya orang-orang. Lumayan. Kayaknya kalian tuh udah cocok semua jadi bapak ya. Gue juga nggak tahu. Ada yang lihat HP Ustadz nggak ya? Oh, ini HP Ustadz lagi direkam. Biasanya di Plus tahu beginian. Apa? Kor. Apa itu? Ayo kita kasih jok sama bapak lagi. Baik, karena sepertinya listriknya matinya lama, jadi kita tesnya manual aja ya. Tes apa? Postes. Apa? Ya. Nih, satu-satu ya. Kita ukur dulu keberhasilan dari tes hari ini ya. Apakah tujuan tercapai atau tidak? Iya, karena kuisisnya rusak, kan nggak bisa ya, wifi-nya mati ya. Ya, sepertinya kalian juga sudah mulai mengisi kesimpulan ya. Kesimpulan di mana? Summary. Ini apa? Masih manual ya. Ada yang belum dapat? Kamu udah dapat? Belum. Ya, nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Yang dijawab. Yang nomor 3 untuk nanti siang. Ya, langsung di situnya aja. Penulis pensilnya penulis foto Robi beda cuy. Nggak berapa? Selesai belum dapat? 5. Belum. Nggak tahu deh. Ini tadi yang Sudah semua ya? Baik. Nomor 1 jawabannya apa? Ya, betul. Yang jawab A dapat nilai 50 poin. Oke, untuk soal selanjutnya yang kedua? A lagi? Betul. Oh, ini enggak, usah nanya betul enggak? Ya, betul ya. Oke, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Berarti dapat 100 semua ya? 100 semua, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, sekarang silakan dituliskan kesimpulan pelajaran hari ini ya, kesimpulannya dan refleksinya ya. Refleksi dari kegiatan hari ini. Ya? Ya, boleh di kertasnya aja. Tapi kayaknya di LKPD juga bisa ya? Kan nggak harus online atau harus online? Kan mode offline bisa ya? Tapi bisa nggak mode offline? Nggak bisa ya? Nggak bisa tadi. nggak bisa edit. Nggak bisa diedit ya? Ya udah di kertas aja. Nanti dipindahkan. Kenapa?
Boleh, ya nanti saya tanda tangan. Ya, kesimpulan dan refleksi. Apa yang bagus hari ini, apa yang perlu diperbaiki? Apa yang ya? bagus? Ada apa nih? Coba Halid, kesimpulan pelajaran hari ini apa? Hafid. Hari ini. Ini siapa? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan detak jantung itu rendah dan detak jantung itu tinggi? Apa aja tuh faktor-faktornya? Umur, berat badan, gender. Ada yang kurang nggak dari yang disebutkan Halid? Aktivitas, betul. Oke, sekarang yang mau memberikan refleksi kesan-kesan hari ini, oke, asik. Pelajaran hari ini sangat bagus. Masya Allah. Ada lagi? Apa yang paling menarik dari kegiatan hari ini? Pas lagi ngapain? Thank you banget. Kelas banget. Lari-lari seru. Pas larinya, pas main basket tadi ya. Basket. Oke, kapan lagi kan belajar main basket tuh? Padahal pelajaran biologi ya, bukan pelajaran PJOK. Oke, itu kan yang bagus-bagus. Sekarang yang kurang bagus apa nih yang perlu diperbaiki? Mati lampu ya. Mati lampunya bikin nggak menarik ya. Tapi aman ya, semuanya masih bisa melakukan post test, masih bisa refleksi ya. Hikmahnya adalah kita harus bersyukur dengan iya. Sebelumnya kita nikmatin aja ya, ada teknologi, ada listrik. Ketika nggak ada baru berasa ya ketiadaannya. Iya, jadi bersyukur semua ya. Oke, sepertinya sudah selesai kegiatan hari ini. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz mau memberikan hadiah untuk murid terbaik nih. Wih, saya dong. Bukan saya sih. Kamu. Iya, karena kinerja kamu sangat bagus hari ini. Ini masih ada sisa es nih. Ya, silakan untuk presenter terbaik kita berikan kepada Yusuf Fatahila. Alhamdulillah. Kepada siapa lagi nih? Kepada penanya terbaik. Wah, tadi yang menanyakan Khalid dan Hasan. Kepada jokes terbaik. Akila. Jokes bapak-bapak berguna. Oke, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang masih di sistem peredaran darah ya. Kita akan lanjut ke darah, kemudian apalagi ada mekanisme peredaran darah, lalu ada gangguan-gangguannya gitu ya, masih banyak ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk merapikan kelasnya ya, di satu buku, sampahnya dikumpulkan, lembar jawabannya dikumpulkan ke depan ya. Saat kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir semuanya. Semangat dong, kasih semangat yang terakhir. Takbir semuanya. Apa ya lihat? Aman keras. Tadi pagi sama tabrakan bro. Di jalan. Masih ada satu nih. Saya.
Tan sebelum keluar Tan. Hah? Kamera Rasya iya. Rasya. Kita pinjam ini memorinya ya? Hah? Oke. Ya, kumpulin. Ya. Ini kartu. Flickersnya dikumpulin dulu udah? Ya udah, kalau udah ke masjid. Chromebooknya langsung dibawa aja ke perpus ya. Nah ini tadi nggak ada iklan memori ya? Ya, Sir. Ini ya. Nitip, Sir. Ini siapa? Sir. Ustaz, memorinya mana? Memorinya nggak ada. Ini? Iya, ada kan memorinya? Di mana? Di sini. Di sini. Sampai sini. Yang mau ke perpus siapa? Saya. Itu ya. Mas.